Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nuril Padilla dari tingkat 2 semester 3 Prodi D3 Kebidanan Seksesi Tangerang. Sebelumnya saya hormati Ibu Lastri Miwinarni MKep selaku dosen pembimbing. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menolong kelahiran bayi, manajemen aktif keluarga, dan cara mendeteksi dini komplikasi saat persalinan. Langsung saja saya akan menjelaskan cara menolong kelahiran bayi. Yang pertama, meletakkan handuk bersih dan kering di atas perut ibu, ini untuk mengeringkan bayi. Langkah tersebut dilakukan ketika kepala bayi sudah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Lalu selanjutnya meletakkan kain yang dilipat sepertiga baikan di bawah bokong ibu. Lalu selanjutnya membuka tutup partusat untuk melihat kembali kelengkapan alat dan bahan. Jika mungkin ada yang kurang lengkap bisa diambil atau dipersiapkan kembali. Lalu selanjutnya menggunakan sarung tangan DTT di kedua tangan. Lalu selanjutnya setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm yang buka vulva, maka kita harus melindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain bersih dan kering, contohnya seperti ini ya. Nah, lalu tangan yang satunya untuk menahan kepala dan untuk menahan posisi defleksi serta untuk membantu kelahiran kepala. Lalu selanjutnya anjurkan ibu untuk meneran secara perlahan atau bernapas cepat dan dangkal. Nah, selanjutnya periksa kemungkinan terjadinya lilitan tali pusat. Lalu lakukan tindakan yang sesuai ya jika hal itu terjadi. Kalau misalnya tali pusat yang melilit di lehernya itu longgar, bisa dilakukan dengan melepaskannya lewat kepala bagian atas dengan seperti ini biasanya ya. Terus kalau misalnya yang melilitnya secara erat gitu, kita harus menggunakan kedua klem di dua tempat, lalu selanjutnya memotong di pertengahan klem tersebut. Nah, setelah itu tunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan. Nah, setelah kepala bayi melakukan putaran paksi, maka pegang secara biparental seperti ini ya. Lalu anjurkan ibu untuk meneran saat ada kontraksi. Nah, dengan lembut gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis, lalu kemudian gerakan ke atas dan distal untuk melahirkan bahu bagian belakang. Setelah kedua bahu lahir, tangan yang berada di bawah digeser ke arah perineum untuk menyangga kepala dan juga bahu. Lalu tangan yang berada di atas menelusuri dan memegang lengan dan siku yang berada di bagian atas. Nah, setelah tubuh dan juga lengan bayi lahir, maka penelusuran lengan atas dilanjutkan ke punggung, bokong, tungkai, dan juga kaki. Lalu kemudian pegang kedua mata kaki, lalu masukkan jari telunjuk di tengah kaki ya, dari dulu di tengah kaki, lalu kemudian pegang kedua mata kaki dengan ibu jari dan jari-jari yang lainnya. Nah, itulah cara menolong kelahiran bayi. Menjelaskan mengenai manajemen aktif kala 3, yaitu yang dimulai setelah bayi lahir dan diakhiri dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Nah, tanda lepasnya plasenta itu ada 3. Yang pertama, perubahan bentuk dan tinggi fundus uteri. Yang kedua, tali pusat menyeng. Yang 3, semburan darah mendadak dan juga singkat. Nah, itulah mengapa kita harus memakai alat pelindung diri yang lengkap ya, seperti apron. Prinsip manajemen aktif kala 3 yang pertama yaitu pemberian suntikan oksitosin dalam 1 menit pertama setelah bayi lahir. Yang kedua, melakukan penegangan tali pusat terkendali. Yang ketiga, meses fundus uteri segera setelah plasenta lahir. Nah, selanjutnya keuntungan manajemen aktif kala 3 itu yang pertama ada persalinan kala 3 jadi lebih singkat. Nah, yang kedua mengurangi jumlah kehilangan darah, dan yang ketiga mengurangi kejadian retensi plasenta. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mendeteksi dini komplikasi saat persalinan, yaitu yang pertama lakukan inspeksi pada vulva, vagina, dan perineum. Nilai apakah terdapat luka atau massa benjolan, lesi herpes, varises ya, varises ataupun kondiloma atau jaringan parut pada vagina atau perineum ada atau tidak. Lalu nilai cairan vagina, jika ada perdarahan per vagina maka tidak boleh dilakukan pemeriksaan dalam. Lalu bila ketuban pecah, lihat warna dan juga bau air ketuban tersebut. Lalu bila ada terlihat mekonium, maka nilai encer atau kental, dan lalu kemudian periksa DJJ. Selanjutnya lihat jika kontraksi tidak teratur, kecepatan pembukaan serviks kurang dari 1 cm per jam. Lalu jika serviks tidak dipenuhi bagian bawah janin, maka hal tersebut ke dalam persalinan lama, maka kita harus melakukan tata laksana persalinan lama. Nah, denyut nadi meningkat, tekanan darah menurun, dan terdapat asetoturin pada ibu. Ini kita harus curiga karena kurangnya nutrisi pada ibu ya, ataupun ibu juga nyeri ya. Lalu selanjutnya menilai dengan DJJ bayi ya, jika yang kurang dari 100 atau yang lebih dari 180 posisi selain oksiput anterior dan velexis sempurna, maka kita harus curiga adanya gawat janin. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.